Nah ibu dan bapak, sholat duha ini kalau dilaksanakan silang belajar barudak. Nah waya kena ulang kita hukum barudak. Urang kudu dicawa tolong. Butira saya biasanya kerja makan itu kerja waktu saya di sini butira itu sholat duha yang kelas 2 di berjamaah. Kalau kita naruh Ustaz Ramadan deh di berjamaah ada mau belajar barunya sholat duha. Ya, butira sok biasa. Ini masih gini butira masih alhamdulillah. Mungkin yang lainnya juga sama. Itu merupakan pengulangan budaya positif perlindungan sekolah. Kemudian nanti ibu dan bapak cara menangani masalah. Masalah itu ada yang hukuman, ada yang konsekuen ya apa? Nanti kesepakatan ini ada hukuman, ada keyakinan. Iya, nah itu terakhir ya. Nanti di budaya positif keyakinan. Ya, pakai nama kabar budaya orang seolah-olah mengintimidasi. Ingat ibu dan bapak, kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka beda. Kita masuk ke bapak pendidikan kita diajar Dewa bahwa pendidikan itu atau bahwa kurikulum itu adalah dulu banyak bahwa Surabaya ini kegiatan untuk mencapai ini. Ayo nama babari mencapai hese ngalaksanakan nya kita budak teh dituntut belajar itu menuntut peserta didik agar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dituntut orang belajar supaya mencapai bahagia sejahtera. Lain dulu apalagi tapi baru kan ditekan orang tidak bergembira masuk sekolahnya malah embung. Supaya budak dituntut untuk mencapai bahagia sejahtera. Orang yang dipanggil itu bahagia sejahtera. Ibu dan bapak, ibu dan bapak harus bahagia sejahtera. Nah, baru itu hasil pendidikan bisa dirasakan oleh semua. Selama ini mau guru bisa matematik, kalau rumus ibu dibantu barudak supaya barudak bahagia dan sejahtera. Itu ya. Boleh saya pun kalau tidak ada kegiatan resep mengikuti kegiatan tersebut ya. Nama jadi ayah segitiga restitusinya untuk menangani masalah. Jadi budaknya ditanya lah, dan budak langsung kurang dan gitu padahal dia kurang ya. Pak orang baretanya kurikulum apa? Budak itu sekolah panggil. Jangan pukul jangan mesti apapun. Itu ditanya lah, jangan kurang ke sekolah teh. Padahal ini baru datanya ayo membantu orang tua nggak ngasuh menurut apa menurut panen sekarang. Padahal itu bagus jika anak yang sudah ingin membantu orang tua. Jadi orang tua langsung memberikan hukuman baru udah perlu dipertimbangkan. Ditanya orang punang dapat sekolah, punang dapat sekolah, ditanya orang nanti oleh Pak Dede dijelaskan. Ikuti ibu dan bapak. Tadi saya dan kepala sekolah akan menghadiri dulu sertijab guru pengawas PAI di Gedung Boro. Nah pertanyaannya itu dari saya, mudah-mudahan ibu dapat mengikuti kegiatan desiminasi ini ya dan berhasil dalam rangka meningkatkan kegiatan pembelajaran kita demi meningkatkan kualitas hasil pembelajaran peserta didik kita. Pertanyaannya itu kurang maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusufman selaku pengawas Bina SD Kecamatan Kebandungan yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky dan Warahidin berkenaan dengan pengibasan budaya positif di sekolah. Karena itu kepadanya dengan hormat disilakan.
Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sebagai pamong pendidik dapat memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Di sini Bapak Ibu, maksud kodrat itu ada dua, ya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita di sini ya sebagai pendidik hanya bisa ya. Jadi kita di sini sebagai pendidik ya hanya bisa menuntun tumbuhnya saja, tapi tidak bisa menuntun perilakunya. Tapi itu sudah kodrat dia seperti itu. Nah, ini ya. Dan selanjutnya di sini, nah ini materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang selanjutnya ini restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang ketiga, dan restitusi segitiga restitusi. Baik, sebelum kita masuk ke kuliah positif, coba kita sekarang di sini ke perubahan paradigma. Coba di sini Bapak Ibu lirik temannya yang ada di pinggir. Ada kan? Nah, silakan. Coba sekarang ini kita mulai dengan perubahan paradigma terlebih dahulu. Tugas Bapak Ibu di sini yang di samping kiri, ada yang kiri ya? Ya, yang kiri dan yang kanan atau yang di sini A dan B. Ya. Coba berdua dulu. Ayo. Ya, misalkan Pak Herdi sama Pak Gunawan, ya silakan. Ya silakan, kita di sini akan sebelum ini harus kita ada perubahan yang adalah perubahan paradigma terlebih dahulu. Silakan, ini tugasnya yang sebelah kiri, ya yang sebelah kiri nanti, nah atau yang ini ya tugasnya ini, misalkan Pak Gunawan di sini yang berarti kiri Pak Herdi ya, ya Pak Herdi di sini tugasnya Pak Herdi itu mempunyai sesuatu. Dalam tangannya itu apakah itu mungkin benda-benda yang sangat berharga. Pak Herdi itu misalkan pegang berat-berat itu. Tugas Pak Gunawan, tugasnya yaitu merayu. Bagaimana benda itu bisa terbuka? Ya dari tangan Pak Herdi. Mau dirayu, mau diapa seperti diancam, dihadik atau dari sebagainya silakan ya. Coba saya kasih waktu 30 detik. Silahkan, misalkan, ya. Ayo, nah misalkan di sini, silahkan. Nah kalau di sini kan Bu Haji Sena sama Bu Susi ya. Nah itu Bu Leni sama Pak Ramdan. Jadi coba silahkan. Sekarang saya kasih 30 detik. Yang posisi Melayu sebelah kanan ya tadi. Silahkan. Temannya dari supaya membuka benda tersebut. Mulai. Ayo silakan. Silakan. Ini adalah benda yang sangat berharga. Yang dipunya oleh Pak Herdi itu benda yang sangat misalkan punya berharga. Tapi Pak Gunawan ingin tahu. Bagaimana cara kita silakan? Ya, kalau bahaya
Coba cok. Ya. Silakan. Ini adalah perubahan paradigma kita. Ya. Makanya seperti itu. Ini adalah perubahan paradigma kita dari kepala tangan ini seperti itu. Itu maksudnya. Coba. Coba Bapak Ibu di sini. Ada nggak yang berhasil membukanya? Tidak. Ada tidak? Hah? Ada tidak di sini yang berhasil membukanya? Nah ini perubahan paradigma ini sangat penting ya bagi kita sebagai seorang pendidik. Ini sangat-sangat penting. Contohnya gini, misalkan barusan Pak Gunawan itu Pak Dik kebuka nggak? Tidak. Tidak. Wajib. Tidak. Pak Abdan kebuka nggak? Tidak. Tidak. Baik ya. Nah, itu mau terbuka ataupun tidak, ini tentang perubahan perilaku tergantung dari posisi kontrol kita. Karena yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Seperti ini katanya. Selanjutnya, nah di sini perubahan paradigma dari teori kontrol ke teori pilihan. Kita ambil di sini ilusi guru mengontrol murid. Contoh, misalkan kita di kelas, anak-anak itu berisik. Misalkan diam. Contohnya diam. Pasti kalau sebentar diam, benar nggak? Berapa detik? Rame lagi. Nah itulah posisinya. Jadi yang mengontrol dirinya itu yang dirinya sendiri. Jadi anak itu misalkan nurut kepada kita, misalkan dia diam, dia itu sedang membiarkan dia dikontrol. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak rame lagi, ya berarti dia tidak mau. Seperti itu. Makanya itulah sebagai perubahan paradigma seperti itu. Makanya yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya seperti itu Bapak Ibu, itu kuncinya sebenarnya. Selanjutnya, nah di sini kita sudah perubahan paradigma simbol respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, simbol ini adalah sebenarnya mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Tapi sekarang kita rubah paradigmanya menjadi teori kontrol. Seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia nih. Contohnya nih, orang lain bisa mengontrol saya. Itulah stimulus yang dulu ya, stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Itu berupa paradigma kita. Jadi yang berubah paradigma itu adalah diri kita sendiri, dan yang mengontrol itu diri kita sendiri. Makanya anak-anak juga, misalkan kalau kita di kelas, ya semuanya kalau berisik diam. 2 detik, 3 detik kemudian rame lagi. Itu karena dia mempunyai kontrolnya masing-masing seperti itu. Nah ini selanjutnya kita masuk ke makna disiplin. Disiplin di sini berasal, bahasa Latin yang artinya disiplin, yaitu artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang telah dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah kata disiplin. Jadi misalnya kita di sekolah ini harus menerapkan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak ada cakap melakukannya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ya, seperti itu. Untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat.
disiplin yang kuat adalah disiplin yang kuat di sini adalah termasuk mungkin disiplin diri ya, yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu dari diri kita sendiri. Jadi kita itu harus mempunyai namanya disiplin diri ya, seperti itu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu termasuk motivasi eksternal ya. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, otomatis orang lain berarti yang harus mendisiplinkan kita. Karena kan yang penting, apalagi kita seorang pendidik ya, kita itu harus mempunyai namanya disiplin diri. Masa kita didisiplinkan oleh orang lain, misalkan seperti itu. Nah, selain itu juga di sini makanya kita di sini kan disiplin itu beragam ya, ada disiplinnya secara luas. Ini di sekolah kita terapkanlah disiplin positif. Bapak Ibu seperti itu. Dan selanjutnya juga di sini ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan universal atau di sini nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada ini nilai-nilai kebajikan universal ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat di sini berkebinekaan global. Yang kelimanya bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Ya, inilah ya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini ada 6 seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Biasanya manusia itu mempunyai teori motivasi perilaku manusia. Ini adalah motivasi eksternal. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau seorang pendidik seperti itu, dia itu ingin lari dari masalah. Itu tidak baik, Bapak Ibu. Motivasi seperti itu tidak baik ya, jangan dilakukan. Yang kedua, di sini sama, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga sama, motivasi dari eksternal, dari luar. Jadi kita misalkan kalau bekerja posisinya ingin terpakai, misalkan kepala sekolah dan lain sebagainya ya, itu juga tidak baik. Ya, itulah motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang manusia itu mempunyai perilaku seperti itu. Ada kita ingin mencapai lah saya perhatian dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Ini adalah teori motivasi yang perilaku manusia seperti itu. Nah, inilah yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Makanya seperti itu. Jadi manusia juga sama ya, kita juga mungkin sebagai pendidik sama mempunyai 3 motivasi ini. Ada yang pengen misalkan lari dari masalah gitu kan, karena anak-anak ribut, jangan saja lah. Terus ada lagi misalkan guru ingin mendapat imbalan kita mengerjakan sesuatu, misalkan mas supaya apa kayaknya rumah ya caranya. Itu juga termasuk motivasi eksternal ya, motivasinya dari luar. Dan terakhir ini adalah motivasi internal, itu dari diri kita sendiri. Nah, jadi yang ketiga inilah yang akan menjadi apa tuh? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini dan selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu apa, Bapak dan Ibu? Hukuman itu apa? Biasanya hukuman itu bersifat satu arah ya. Kita ini refleks, benar ya? Misalkan anak ada yang punya kesalahan, datang terlambat langsung lari, seperti itu. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Tuh. Dalam
dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman ya atau konsekuensi. Nah, di sini nanti kita contoh di sini nih. Nah, di sini. Kalau konsekuensi itu terjadi dari kesepakatan. Benar nggak? Beda dengan hukuman. Ya, kalau hukuman malah langsung refleks lah kita. Misalkan anak terlambat, tidak seperti langsung kita hukum. Nah, ini konsekuensi. Nah, coba Bapak Ibu, saya pengen tahu di sini hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya. Yang kedua, lari melilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Coba itu. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kan tidak kalau hukuman langsung, kalau konsekuensi terjadi kesepakatan. Iya. Iya. Kalau ada melanggar konsekuensinya apa? Nah, yang kesini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Iya. Coba terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi ini? Kita lihat jawabannya. Tuh, itu dia jawabannya ya. Mencatat 100 kali tadi betul. Hukuman. Lari melilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas betul ya. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang tadi betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu adalah konsekuensi. Itu ya. Jadi Bapak Ibu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan hukuman, apa dimaksud dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya langsung satu arah, kita refleks. Anak terlambat, lari lapangan, langsung anak itu lari. Beda lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi itu kita sudah mempunyai kesepakatan sebelumnya dengan anak. Seperti itu. Iya. Makanya segala sesuatu kita harus dengan kesepakatan yang lebih dahulu lah. Nah, selanjutnya di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Selanjutnya di sini membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Pasti ya, anak itu kalau kita hukum pasti mempunyai rasa sakitnya luar biasa. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi lebih baik hukuman, lebih baik konsekuensi. Itu sebenarnya konsekuensi. Tapi di sini tadi ada 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Bapak Ibu pernah mendengar belum restitusi? Ya. Paling yang kita tahu dulu itu hukuman ya dan konsekuensi. Nah, beda lagi di sini dengan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini dia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Jadi mau dikembalikan lagi, tidak ada yang namanya misalkan hukuman, konsekuensi gitu. Restitusi ini nanti kita akan bahas. Ini akan masuknya nanti ke materi yang kedua tadi, akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi tersebut. Seperti tadi Bapak pengawas bilang seperti itu. Nah, selanjutnya ini. Nah, identitas sukses, identitas gagal, hukuman, ya. Hukuman itu termasuk ke dalam identitas gagal, karena itu sangat menyakitkan bagi anak. Jadi kita tidak boleh yang apalagi ke anak itu dengan cara kalau dia melakukan kesalahan dengan memakai cara hukuman, itu jangan. Di sini paling penting ada untuk mendisiplinkan diri, yaitu dengan konsekuensi atau restitusi. Karena kan kita mungkin kita tidak menutup kemungkinan kalau guru itu pasti ingat, wah dihukum, pasti ingat karena hukum. Pasti ada hukuman, Bapak hukum, jadi pasti. Kapan kita memberikan konsekuensi kepada anak? Ya, kita pasti motivasinya ke sana. Karena yang mengontrol otak kita seperti itu. Jadi kita inginnya ke hukuman aja. Kalau anak melakukan kesalahan, hukumannya apa? Misalkan. Padahal kita belum pernah bilang. Misalkan kalau kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Kan kita belum pernah bilang ya. Seperti itu. Biasanya kita bilang hukumannya apa? Dan selanjutnya di sini, ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Yang keduanya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak memaksa kepada anak itu. Kalau restitusi itu tidak ada hukuman apapun, tidak ada konsekuensi. Jadi dikembalikan aja. Kita ngomongnya baik-baik gitu. Iya. Nomor 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi sebenarnya kalau kita yang contohnya mungkin kalau anak, kata tadi juga Pak betul ya. Kalau melakukan kesalahan itu tanyakan dulu. Contoh anak terlambat datang ke sekolah, kita tanyakan dulu kenapa terlambat. Dia juga mempunyai mungkin alasan. Kalau kita datang ke sekolah, anak terlambat, ini kamu lari, berdiri di depan kelas, sampai jam pelajaran beres. Ya kan seperti itu. Kita tidak pernah yang namanya kita tidak pernah menanyakan terlebih dahulu kenapa anak itu bisa terlambat. Itu dia restitusi fokus pada karakter ya. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dipisahkan, dibandingkan dulu. Selanjutnya ini adalah keyakinan kelas. Nah ini dia pokok penting dari semua hukuman, konsekuensi ya. Dari itu ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita, Bapak dan Ibu guru, ini penting bagi kita semuanya, apalagi kita yang sudah kurikulum merdeka di sini. Kita ini sebelum masuk di ruangan kelas kita, di kelas kita masing-masing, buatlah kesepakatan kelas dengan anak-anaknya terlebih dahulu, supaya kesepakatan kelas ya, supaya di kelas kita itu belajar kita menjadi aman, nyaman, kurang fokus. Nah, keyakinan kelas ini nanti si anak itu ya, Bapak dan Ibu guru memakai stick note ya, kalau bisa memakai stick note apa yang ingin dia sepakati di kelasnya tersebut. Contoh misalkan yang pertama hadir tepat waktu, misalkan seperti itu. Terus nanti ada lagi siswanya yang kedua, misalkan menyiapkan atau berdoa secara bergiliran tiap hari, misalkan seperti itu ya. Atau sebelum masuk berbaris dulu, misalkan. Iya, seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu kita harus bentuk dulu sekarang, supaya nanti ini hubungannya bakal tadi seperti tadi. Ini akan masuk ke segitiga
konstitusi, ya seperti itu. Nah, contoh di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh di sininya ada ya. Nah, di sini ada nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Pasti keyakinan kita apa? Kalau menggunakan helm, ya dalam keyakinan kelas kita di sini pasti dalam hati kita ini adalah keselamatan. Selanjutnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan, nah ini dia ya. Iya, itu adalah untuk kesehatan. Nah, jadi di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu kita juga harus bisa merubahnya. Misalkan contoh, anak menulis, misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang itu bahasanya negatif, ya. Jadi kita rubah dulu ke bahasa positif untuk meyakinkan mereka. Misalkan contoh, ya buanglah sampah misalkan pada tempatnya. Kalau dilarang kan negatif ya, bahasa itu negatif. Dilarang buang sampah sembarangan. Tapi kita harus memakai buanglah misalkan ya, seperti itu. Nah itu pasti dalam keyakinan mereka pasti buang sampah itu adalah termasuk kebersihan. Nah dalam keyakinan kelas ini Bapak Ibu itu sangat penting diterapkan di kelasnya masing-masing. Kita buat aja beberapa keyakinan kelas atau kesepakatan dulu lah. Jadi enak nanti kalaupun ada anak itu misalkan melakukan pelanggaran, kita tanyakan kesepakatan kelas atau keyakinan nomor berapa misalkan yang Anda langgar. Nah itu sudah itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu ditempel di dinding Bu, ditempel langsung di pinggir. Sesuaikan apa yang ada dalam isi api anak-anaknya tersebut. Kan anak-anak itu beda-beda keinginan ya, supaya kelasnya nyaman, tentram gitu. Misalkan contoh di kelas 5 juga, jangan berisik untuk pembelajaran, gitu kan ada. Jadi anak-anak itu mulai diam, karena dia tidak mau melanggar itu kesepakatan kelas ini. Jadi untuk kesepakatan kelas ini ya anak-anak mungkin kita disuruh untuk bisa bertanggung jawab, itu seperti itu. Makanya sekarang, karena kalau kita seperti tadi, kita kan merubah paradigma ya dari kontrol itu. Karena yang mengontrol dirinya, yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah jadi anak-anak itu supaya kita makin nyaman dan buatlah nanti di kelas kesepakatan kelas terlebih dahulu atau keyakinan kelas apa sih yang pertama misalkan. Nah contoh ini berdoa setiap hari secara bergiliran. Biasanya kita pakai ketua kelasnya tiap hari ketua kelas. Isukan ketua kelas nanti, isukan nanti ketua kelas nanti. Padahal nanti jangan bergiliran saja. Jadi setiap anak itu mempunyai giliran. Ada yang menyiapkan waktu masuk, ada juga menyiapkan pulang. Jadi anak-anak itu kita didik supaya mantai lah membaca ayat nama. Ulah diam, bergiliran nanti ya, seperti itu. Ya supaya ya mereka mempunyai rasa kepemimpinan. Jangan seperti misalkan diam, jangan bingung gitu. Nah ini selanjutnya, nah dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, ya terjadilah budaya positif. Jadi seperti itu. Nah ini selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada prosedurnya Bu. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang keduanya mencatat semua masukan dari para murid di papan tulis atau di kertas besar. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif seperti tadi.
Kalau kalimat negatif, dilarang membuang sampah sembarangan itu negatif, Bu. Jadi kita perbaiki lagi menjadi kalimat yang positif. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang dicatat. Jadi anak-anak nanti persilakan aja, Bu, bebas. Dia ingin seperti apa sih di kelasnya supaya belajarnya nyaman, tentram gitu, Bu. Pengen seperti apa? Makanya kalau sudah terjadi keyakinan kelas, jadi enak, Bu. Pasti akan ada perubahan nanti di kelas Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini yang tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisaran 3 atau 7 lah. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, nah maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan mimpi dengan mendatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Nanti sudah Bapak dicatat, misalkan di kertas kantor, tulis apa saja sih kesepakatan keyakinan kelasnya, tanda tangan oleh kita. Ya, seperti itu. Tinggal ditanda tangan. Sesudah itu ya kita tempel di dinding biar anak-anak tahu, kita tahu ya kesepakatan yang telah kita buat. Misalkan kalau saya ribut nanti apa posisinya. Seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas ini memang sangat penting, Bu. Ya. Kita kan jarang ya kalau seperti ini ada yang kurikulum merdeka. Kalau kata SP mungkin sama aja, mungkin ada ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut, nah coba saya cek lagi. Tadi kan saya sudah bilang Bapak Ibu ya, misalkan buanglah, betul dilarang membuang sampah sembarangan. Kita menjadi kalimat positifnya menjadi buanglah sampah pada tempat. Pasti keyakinan kelasnya itu adalah kebersihan, benar ya? Pasti meyakini. Nah, coba di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Coba apa Bu itu posisi? Apakah mungkin tanggung jawab? Apakah mungkin itu menghormati? Atau mungkin konsekuensi tadi ya? Jadi contohlah peraturan ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira anak yang begitu apa? Rasa apa dia? Iya, itu rasa tanggung jawab, betul. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira anak itu apa? Iya, bisa menghargai atau menghormati orang lain. Itu ya, menghargai atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Coba apa? Dilarang melakukan kekerasan. Misalkan keyakinan kelasnya apa itu? Ya, pasti kalau dilarang melakukan kekerasan, pasti anak itu akan menjadi apa? Keselamatan. Ya, di sini dilarang menggunakan narkoba. Apa coba? Keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu pentingnya untuk apa? Ya itu. Berarti kesehatan. Jadi kita tidak ada maksudnya gitu, ini gitu posisinya. Bergantian atau menunggu giliran. Antri atau sabar ya. Bisa. Gunakan masker. Nah, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keter? Nah, coba kita lihat jawabannya. Nah, itu dia. Menghormati ya, dilarang mengganggu orang lain itu menghormati di sini. Hadir di sekolah 15 menit itu berkomitmen ya, atau menghormati juga sama. Dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan atau menghormati. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, bisa bersabar ya, artinya juga bisa menghormati orang lain. Tentunya gunakan masker itu kesehatan dan juga keselamatan. Kalau zaman COVID kemarinnya kita harus menggunakan masker. Tuh, jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Nah, itu fungsi-fungsi. Jadi kita harus mendalam itu. Jangan sampai dilarang buang sampah. Apa ya maksudnya? Oh, itu untuk menjaga kebersihan. Jadi seperti itu. Nah,
sebenarnya di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia di sini terdiri dari 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini satu persatu. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup. Kita pasti membutuhkan yang namanya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis dan juga merasa aman. Ya, itulah kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya di sini kebutuhan perasaan diterima atau kasih sayang. Kebutuhan untuk bisa diterima orang lain atau kelompok. Ini siswa juga sama. Pasti mereka juga ingin mempunyai perasaan diterima. Ya, dengan kelompoknya. Kadang-kadang kan kita kalau di kelasnya ada anak yang menyendiri gitu. Ada seperti itu. Paling kebutuhan dasarnya seperti itu. Nah, dan selanjutnya di sini kebutuhan kebebasan membuat pilihan. Ini murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab. Yang keduanya menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Yang ketiganya memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini menyuarakan pendapat dengan percaya diri ini berarti kan posisinya benar kritis ya. Nilai-nilai kebajikan universal tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi kita sekarang kelas 1, 2, ya 4, 5 sudah kurikulum merdeka. Dan selanjutnya di sini kebutuhan kesenangan. Ini harus dia merasa senang. Di sekolahnya jangan merasa tertekan. Ya, si murid itu jangan merasa misalkan tertekan. Apa ada pelajaran cicing gitu ya. Cium. Kadang-kadang tunggu. Ya, jangan. Jadi dia itu harus merasa senang. Kita harus tahu bagaimana caranya murid itu biar merasa senang. Ya, misalkan, iya di kelas misalkan murid udah mulai diam nih, udah mulai suntuk. Gampang, kita buat aja es breaking, ya, biar suasana menjadi hidup kembali. Sesudah itu kembali lagi ke dalam pembelajaran, biar tidak menonton dalam posisinya. Yang selanjutnya ini kebutuhan penguasaan. Yang pertama ini merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, memiliki rasa harga diri, memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan tentang hal penting dalam hidupnya. Ya, itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu, ya, di sini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi dunia berkualitas itu ya posisinya kita berpikir memikirkan hal-hal yang baik-baik tentang posisi kita ke depannya, kita akan menjadi seperti apa, ya. Kita harus mempunyai yang namanya dunia berkualitas. Itu tergantung diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau kita mungkin kita mempunyai kemampuan yang kuat, ya, supaya mungkin kehidupan kita ini menjadi indah bermakna ke depannya seperti itu. Jadi mimpi ini ya untuk menjadikan yang lebih baik. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan seperti itu.
selanjutnya ya kita masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Ya. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini ada 5 ya. Pertama yaitu posisi penghukum. Yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Coba dari 5 posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu biasanya ini masuk ke nomor berapa? Jujur aja nih, kita penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer. Hah? Kita ini sebagai apa sih diri kita dulu gitu? Kita sebagai apa dulu kita biasanya gitu? Rasa bersalah. Iya. 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 Tapi teman kadang jauh. Masih jauh. Nah, Anda biasanya sebagai apa kalau periksa dulu? Semua Dari Pak. penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer Pak, manajer. Manajer Pak. Sebagai apa? Kita biasanya, kita jujur aja ya. Setiap guru itu pada awalnya sebelum mempunyai sebelum kita mengetahui 5 posisi kontrol, pasti kita kebanyakan sebagai penghukum. Betul nggak? Itu kebanyakan kita. Pasti kalau sebelum itu kita sebagai penghukum. Baik penghukum itu di sini ya kaitan dari perbolehkan itu kalau itu melanggar kan. Banyak undang-undangnya. Kalau dulu banyak, mungkin zaman dulu kita penghukum, wah anak kita belum besar, ya lari, kadang berdiri di halaman sekolah, gitulah. Hormat Ya, menghormat bendera dan lain sebagainya. Nah, kalau posisi penghukum ini biasanya kan ini ya contoh. Kita pasti menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin ya kurang wajar juga ya. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin kita kan refleks ke anak-anak itu. Kalau penghukum kan seperti itu biasanya. Jadi si anak itu mungkin sangat takut, bahkan bisa bergetar gitu ya. Dengan bahasa-bahasa volume kita yang sangat tinggi. Sini kamu, ngapain kamu? Mereka seperti itu ya ngomong. Sekarang kamu balik ke lapangan, seperti itu. Nah, ini kita jelaskan 5 posisi kontrolnya ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini, yang pertama ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat atau lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Jadi kan ada istilah tinggi, kamu saja salah. Selalu yang terakhir selesai ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran seperti itu, cara dia. Ini itu posisi penghukum. Nah beda lagi di sini dengan pembuat rasa bersalah. Ini ada kalem, ada lah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali bapak harus mengatakan memberitahu kamu ya? Ini seperti itu, ibu ada lembut. Beda dengan penghukum tadi, pol 100% adanya itu. Sampai anak pun kadang-kadang pingsan gitu ya. Ini pembuat rasa bersalah ini posisinya ada pentingnya lah. Bersalah bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Nah ini selanjutnya teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol posisi murid melalui persuasi. Ini pendekatannya sampai itu. Contohnya gini, ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Nah ini posisi
Teman pernah nggak ibu ngaku seperti itu? Posisi teman kepada anak didiknya pernah nggak? Pernah. Nah, ini juga dalam posisi teman ini ya ada sisi positif, ada sisi negatif. Emang bagus bu posisi teman ini, tapi ada posisi positif, ada posisi negatif. Ya. Nah, di sini kan ada di sini. Hal negatif di posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Pasti gitu. Ah, bapaknya memang jadi gitu, hanya beda. Pasti gitu. Itu kan dia akan merasakan kekecewaan. Ya bu. Yang selanjutnya di sini adalah di posisi pemantau. Nah ini kita tuh memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Apakah Bapak Ibu sering menjadi pemantau di kelas? Sering ya? Kita ini pemantau handal ya biasanya kalau dulu. Ketinggali murid kelas. Karena seperti itu. Ya, biasanya kalau guru-guru pemantau ini pertanyaannya yang juga seperti dia peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Misalkan ya. Seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya. Posisi ini akan menggunakan stiker strip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon tadi, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Itulah posisi pemantau. Dan yang terakhir di sini manajer. Nah ini posisi yang paling penting. Posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, di sini dia memperintahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Coba Bapak Ibu, dari 5 kontrol posisi guru tersebut, kita kan sudah tahu sekarang dari pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita akan menjadi guru ini akan menjadikan posisi kita sebagai posisi apa? Ya, iya. Setelah kita tahu yang kita harus menjadi seorang manajer. Jangan menjadi seorang pembuku, jangan menjadi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Nah inilah kita harus menjadi seorang manajer. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Baik deh. Di sini saya ada demonstrasi tentang 5 kontrol posisi guru. Nih ya, contohnya nih ada. Nah, ini silakan. Inilah demonstrasi yang contohnya. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah ini posisi pembuku. Ibu lihat kan ini. Dibuku.
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi jangan dipengukuh ya, bisa murid itu menyimpan dendam nanti kepada kita. Nah ini selanjutnya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Nah ini buat ada kesalahan. Ya. Ibu susah ya? Nadanya kan semakin rendah, nggak terlalu keras seperti tadi membentak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah seperti itu mereka bersalah. Rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman. Nah, posisi teman. Nanti Bapak Ibu praktekkan di posisi teman seperti ini ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Pelan. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, ibu berbicara dengan Ada kesingan. senang beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan baik. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah ini mantap. Aduh, dewa. Ini lagi ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi biasa baik ya, santai. Nah ini tadi posisi manajer nih. Nah ini dia Naren lagi. Digerak Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak gurunya. Nah itu ya Bapak Ibu tentang posisi 5 kontrol guru, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Nah coba di sini Bapak Ibu, di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang menyatakan? Teman apa? Pemantau. Pemantau. Bukan. Kecewa tadi. Coba. Apa coba? Jadi, rasa bersalah. Ingat lagi ya, 5 kontrol guru yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir manajer. Nah, coba pernyataan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini jawabannya apa? Bapak Ibu? Coba. Pemantau apa? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba.
Penghukum. Apa jawabannya? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Hah? Teman. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Coba kita cek ya. Kita cek. Saya kecewa sekali dengan kamu yang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Bintang hari ini itu adalah pemantau. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Nah, jadi mungkin ya. Nah, kita harus membedakan kalimat sebenarnya itu dari bahasanya, dari nada-nada kita. Ya, nada-nada bahasanya kan kata tadi apa? Pembuat rasa bersalah. Suaranya pelan, tapi intinya menyalahkan. Mudah-mudahan ibu ya dari 5 muslim kontrol ini ada gambaran lah buat bapak ibu itu bisa menerapkannya nanti di kelas kita ini. Nah, dari 5 kontrol guru ini kita harus yakin kita harus bisa menjadi seorang manajer. Ya, kita harus berusaha menjadi seorang manajer. Nah, dan selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi. Ini disebut dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama di sini menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas dulu. Terus validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terakhir di sini menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini Tesla menstabilkan identitas. Ini untuk menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga di sini, bapak ibu juga buat salah. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari kata-kata ini adalah kata-kata buat nanti. Misalkan kita ke anak, misalkan contoh ada anak, misalkan anaknya namanya Jan. Ya, misalkan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi seperti itu.
Iya, itu juga pernah jadi gitu. Jadi jangan langsung kita mendekatkan anak, itu posisinya. Jadi kata-kata ini ataupun nanti kita bisa memakainya lah supaya si anak itu pikirannya nggak tertekan. Gitu. Oh iya ya, begitu juga karena pasti dalam hati dia pasti seperti itu. Dan selanjutnya di sini validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Di sini, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Di sini, maukah kamu belajar hal lain untuk membuat atau untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ya, seperti itu. Itu tuh validasi kebutuhan. Ya seperti itu. Membantu murid mengenali basicnya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi kita melakukan kesalahan. Di sini juga ada yang menanyakan, terakhirnya menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ini adalah bahasan-bahasan untuk kita ngobrol ya dengan orang, misalkan dengan siswa-siswi kita. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Contoh, kalau anak biasanya ya kalau dalam validasi dalam menggunakan segitiga restitusi itu pasti kita akan menemukan anak yang jarang atau lupa mengerjakan yang namanya PR. Itu pasti kita akan menemukan. Nah, kalau kita anak yang misalkan contoh anak yang tidak mengerjakan PR, bagaimana misalkan cara kita menyelesaikan? Yang pertama, pasti anak itu terdiam. Kita pasti bertanya. Misalkan contoh tadi dia, kenapa kamu terdiam? Ya contohnya, karena saya lupa Pak mengerjakan PR. Kenapa misalkan kamu lupa? Seperti itu. Kan pasti ya. Anak-anak itu pasti posisinya dia itu membuat alasan-alasan yang aneh. Bisa lupa, bisa yang namanya misalkan selain itu juga pembelajarannya sulit ya, terutama matematika. Nah seperti itu. Kita stabilkan dulu ya posisinya. Itu ini seperti apa? Kita berikan dulu aja dulu. Seperti tadi. Dan selanjutnya, nah untuk segitiga restitusi ini sebenarnya kita bisa melakukan mungkin percobaan ya. Kita melakukan contoh lah. Mungkin kita bisa melakukan di sini contoh untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Nah, dalam segitiga restitusi ini penting ya diterapkan untuk posisinya supaya murid itu tidak tertekan. Jadi dia itu mengakui kesalahannya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya sendiri. Ini untuk segitiga restitusi ya. Dan untuk segitiga restitusi ini ya kita mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakannya nanti di kelas. Nanti di sini ada demonstrasinya biar kita lebih paham, lebih jelas cara menggunakan segitiga restitusi. Ibunya ini ada di demonstrasi. Nah ini untuk penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol dan remediation. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru,
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah proses perubahan masalah. Dan sisi yang ketiga adalah menemukan keyakinan. Ini dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini yang ada foto. Ini cara. Sudah lama ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Ini menstabilkan identitas. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Yang pertama itu sesuatu Ini tidak tanya salahnya nih. hanya minta-minta. Iya Pak. Seru apa Tapi saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes sekali Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah baru saja kita menyaksikan contoh seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah.
kita bisa menunjukkan pernyataan ini. 1. Melihat kesalahan sesuatu yang tidak. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan kebijakan restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan muncul kebenaran usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan tiga restitusi, diharapkan guru dapat menempatkan posisinya sebagai pekerja dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna dan dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti tiga tahapan dari tiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan. Nah itu dia ya, Bapak Ibu. Untuk penerapan yang namanya segitiga restitusi. Nah, dari dalam pembahasan kali ini, mulai dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa ya Ibu atau kita juga di sini sama-sama belajar Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya kita bisa menerapkannya di kelas dengan posisi kontrol tadi ya, cara kita merubah paradigma gitu, seperti itu, kebutuhan dasar hidup, 5 posisi kontrol dulu, dan mewajibkan kita ini untuk menjadi
miliki. Dalam koordinasi tindakan juga menggunakan segitiga restitusi juga itu sama. Kita ini diharapkan menjadi seorang manajer kepada anak-anak kita. Karena sekarang itu tidak boleh ada yang namanya hukuman. Karena anak itu sudah tidak boleh. Makanya sekarang itu kan tadi ada sebuah hukuman, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Baik Bapak Ibu ya, sebelum mengakhiri kita refleksi terlebih dahulu. Coba nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ini boleh memakai ini. Siapa? Coba. Hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan mungkin dari pembelajaran tadi ya, apa yang sudah Bapak Ibu mungkin masuk gitu ya ke dalam pikiran Bapak Ibu untuk bisa mungkin memperbaiki atau menjalankannya di kelas ya. Kan mungkin tadinya juga sama-sama ya kita ini tidak tahu dan sekarang yang menjadi perjuangan apa. Hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Paradigma itu dari kita sendiri. Mungkin mengubah pemikiran kita. Mungkin tahu yang namanya posisi bakal guru, gitu ya. Kita tahu bagaimana cara menerapkan yang namanya segitiga restitusi dan lain sebagainya. Apalagi ya kita sebagai pendidik di sini dan guru kelas ya semuanya tahap awal itu kita harus mempunyai yang namanya kesepakatan kelas nanti di sekolah. Itu hal-hal yang penting karena tetap yang lainnya juga kan seperti tadi contoh segitiga restitusi juga menggunakan kesepakatan kelas. Kesepakatan apa? Ingat ilmunya tapi seperti itu. Jadi intinya harus ada itu kesepakatan kelas dulu. Tetap ya seperti itu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin, ya, dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dan diri kita sendiri, terutama makna disiplin. Ya, disiplin itu kan tadi ya. Yang penting itu disiplin diri, penting itu disiplin diri, ya. Coba perasaan apa yang muncul? Perasaan senang gitu ya. Kita kan mungkin di sini kita semuanya ya Bapak Ibu ditugaskan oleh Bapaknya ke sini kan sama ya. Itu juga proses dari yang namanya disiplin gitu. Bertanggung jawab kan seperti itu. Coba nomor 3, posisi seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti modul ini? Ini silakan satu orang. Posisi kontrol ya, apa hukum apa jujur aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang bisa saya sampaikan terhadap diri saya juga, karena di sini mungkin saya awali dari yang pertama dulu. Mengubah paradigma saya yang hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ternyata mungkin selama ini kita masih berada dalam posisi kontrol yang jauh dari manajer. Yang pertama kita penghukum bisa jadi penghukum karena saya mungkin bisa diakui di sekolah sepertinya paling kencang paling kencang. Kenapa? Mungkin ingatnya dari awal dulu ya. Jadi kadang-kadang ini pembelajaran metode ini mungkin baru saat ini. Sebetulnya dari dulu mungkin guru-guru kita sudah melaksanakannya kata Pak Haji. Jadi mungkin untuk posisi kontrol yang pertama pembentuk saya pribadi masuk ke seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pembentuk. Yang kedua, coba rasa besar, yakin saya juga sering melakukannya kepada anak. Tujuannya mungkin ada baik buat saya pribadi
mengingat sikap si anak tersebut. Yang ketiga ada posisi kontrol ya, berarti ya sebagai teman sering bahkan sebagai teman, bahkan seorang guru itu khusus pribadi saya selalu berpikir saat menghadapi seorang anak yang melakukan kesalahan, terus seperti apa, seperti ini, sikap anak yang keras, seperti ini. Ternyata yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan ini, kita sangat jauh untuk sampai ke posisi manajer, sangat jauh. Dan untuk posisi manajer ini, kalau kita melihat tadi ada sebuah video ya, yang dari video tadi, sepertinya mudah untuk melakukannya, namun ada hal canggung di mana menurut saya hal canggungnya adalah saat kita mengutarakannya kepada anak, karena kita saat mengutarakan hal tersebut kita juga sudah disusun sedemikian rupa oleh modelnya, kita harus begini, kita harus begini, sampai kita bisa menjadi seorang manajer. Memang kita menjadinya, cuman ada asa canggung gitu, asa canggung. Terus saya pribadi kalau dalam posisi kontrol sepertinya masih jauh canggung. Asa pribadinya ini yang itu dia untuk posisi kontrol. Dan di sini untuk yang kedua prasyarat yang muncul selama meditasi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dan di sini untuk disiplin pribadi diri saya sendiri di sini masih jauh dalam makna disiplin ini. Jadi maksud begini, menurut saya pribadi disiplin itu apa? Menempatkan sesuatu hal pada tempatnya. Tapi itulah baik waktu maupun apa saja sesuai dengan tempatnya. Kalau kita misalkan berangkat sekolah masuk jam sekian, tepat kita menempatkannya pada waktunya, pada tempatnya. Dan itu pun nggak bisa dipaksa oleh orang lain untuk melihat. Harus ada paradigma, terus ada motivasi dari dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik itu. Yang terakhir yang nomor 4, mungkin saya akan berada pada posisi kontrol yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jika pertanyaan ini, karena kita sudah mengikuti acara ini, otomatis posisi kita ingin di manajer, pasti ingin di manajer. Hanya untuk mencapai kesempurnaan tadi, kita harus bisa melewati posisi kontrol yang sebelumnya, posisi penghukum, posisi pemberi rasa bersalah, posisi pemandu, semuanya, teman dan yang lainnya, pengontrol, sampai kita bisa menjadi seorang posisi manajer. Karena apa? Seperti halnya kelas 1 tidak akan naik ke kelas 6 jika tidak kelas 1 mungkin. Karena apa? Wawasan kita yang kurang mungkin dalam hal ini. Karena apa? Pertemuan seperti ini ada bagusnya untuk terus menggali atau melatih seperti apa, terus seperti apakah kita sebagai seorang guru juga seperti itu, Pak. Jadi alangkah baiknya pertemuan ini untuk saya pribadi sangat sepertinya saya disebut tadi apa yang saya lakukan untuk mengisi waktunya. Jadi seperti tadi saya di belakang, tapi tidak lepas, saya tetap memperhatikan apa yang disampaikan, sehingga sedikit banyak ada yang masuk. Terima kasih mungkin itu dari saya, mohon maaf bila sedikit panjang dan mungkin banyak kekurangan dari saya pribadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan pertanyaan ini. Pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini ya? Pertama, yang saya dapatkan yang mengubah paradigma saya adalah tentang bagaimana kita memposisikan diri dalam menindak seseorang siswa yang membuat kesalahan.
Kemudian yang harus yang mengubah paradigma saya adalah apa tujuan kita menindak siswa tersebut. Tentang bagaimana kita memposisikan diri, ternyata tadi ada 5 kontrol. Dan itu ternyata setelah saya mengikuti kegiatan ini, ternyata setiap tindakan dan ucapan yang kita berikan kepada pendidik ternyata harus ada ilmunya. Setiap kesalahan peserta didik kita tindak harus kita susun dan terarah dan tersistematis, sehingga hasilnya juga mungkin nanti dapat terukur. Yang menjadi tujuan kita menindak siswa adalah tentunya agar siswa dengan sadar, dengan sendirinya melakukan sesuatu hal yang benar, bukan atas kepaksaan, bukan atas rasa bersalah, apalagi ingin membuat kesan baik di orang lain atau di muka orang lain. Jadi siswa harus sadar melakukan sesuatu hal yang benar. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan yang saya rasakan adalah pertama, tentu senang mendapat banyak masukan materi tentang bagaimana memaknai disiplin dan motivasi intrinsik, dan tentu ada hal merasa bersalah juga karena selama ini mungkin ada beberapa kesalahan khususnya yang saya lakukan dalam menindak siswa yang kurang disiplin. Yang ketiga, posisi kontrol seperti apakah yang saya lakukan sebelum mengikuti modul ini. Sebetulnya hampir semua posisi pernah saya rasakan. Kadang-kadang tergantung dari emosi kita. Kadang-kadang ketika emosi tidak sadar langsung menghukum. Tapi kadang-kadang ketika emosinya stabil, saya bertanya dulu kenapa dilakukan, dampaknya apa, terus kemudian siswa ini harus melakukan apa. Saya pernah mengalami sebagai penghukum, seseringnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Karena yang saya yakini adalah siswa harus meyakini dulu bahwa tindakannya itu salah, sehingga kemudian siswa itu mau merubah perilakunya karena berlandaskan dari dia sadar dulu gitu bahwa perilakunya salah. Akan tetapi ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena bagaimanapun bentuk kesalahan siswa, ternyata siswa itu harus merasa nyaman belajar, tidak boleh mentalnya down, dan melakukan segala sesuatu itu harus dengan kesadaran atas nilai-nilai yang tadi disampaikan, nilai menghargai orang lain, nilai keselamatan, nilai kesehatan, dan sebagainya. Yang keempat, saya akan berada pada posisi kontrol yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Tentu saya akan mengusahakan menjadi posisi kontrol yang manajer tadi ya, yang paling baik. Dengan tadi ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, mudah-mudahan saya pribadi dan umumnya kita semua dapat melaksanakan posisi kontrol manajer, agar siswa dapat sadar, siswa dapat membimbing perilakunya sendiri dengan kesadarannya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik bagi dirinya dan lingkungannya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Herdi dan Pak Ramdan yang sudah memberikan refleksinya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga ya, kita sebagai pendidik jangan teruslah kita ya mengajar anak, jangan sampai lelah gitu. Tetap semangat meskipun anak posisinya gimana pun juga kita harus tetap semangat sebagai pendidik. Baik, dalam acara ini atau sesi budaya positif ini sudah beres atau sudah ya, akan saya akhiri, dan mungkin juga mohon maaf juga apabila mungkin banyak kesalahan dalam penyampaian dan lain sebagainya, karena kita di sini juga sama-sama ya Bapak Ibu dalam belajar. Ya, saya juga tidak lupa
meminta doanya kepada Bapak Ibu supaya saya dalam kegiatan buruh penggerak ini diberi kelancaran dan juga kesehatan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir ya pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan kita mungkin bisa kembali bersama-sama ya dalam kegiatan selanjutnya. Saya tutup untuk acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Rizky Januar Arifin yang telah menyampaikan materi berkenaan dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Sebelum saya tutup, saya sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak semua dan permohonan maaf apabila jamuannya kurang begitu mewah dan apabila ruangan kelasnya kurang nyaman dan segala bentuk kekurangan kami mohon maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, ibu bapak semua bisa memaklumi. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.